Halo Talabers! Gimana nih kabar kalian seminggu ini? Mudah-mudahan pada dalam keadaan sehat dan baik ya. Tapi sehat aja belum cukup, harus update juga dong sama berita-berita otomotif terbaru biar nggak ketinggalan. Daripada ngerasa bosen dan boring nge-scroll portal berita yang itu-itu aja, tenang. Karena kita sudah merangkum semua berita yang lagi ngetrend di segmen Auto Flash Week versi auto populer. Gimana, makin gak sabar kan? Yuk langsung simak aja! F1, terakhir kali rasakan 2014 silam, Alonso kembali naik podium saat Hamilton raih poin penting. Tampaknya persaingan buat menjadi juara dunia F1 tahun ini bakal sengit hingga GP terakhir nanti. Lewis Hamilton yang berada di posisi 2 klasemen sementara berhasil meraih poin penuh saat memenangi GP Qatar, sementara Max Verstappen harus puas di podium kedua. Hasil itu memaksa Max berhati-hati di 2 balapan terakhir, sebab Lewis telah memangkas jarak antar keduanya menjadi 8 poin di klasemen sementara. Makanya, pebalap senior Fernando Alonso yang kini membela tim Alpine berhasil mencicipi kembali nikmatnya berdiri di podium setelah terakhir kali merasakan di GP Hungaria tahun 2014 lalu. Makin menegangkan aja ya. Made work, Fernando Alonso back on the podium in Formula One. WSBK, sirkuit kebanggaan tanah air tutup musim WSBK 2021, Toprak World Champion. Indonesia patut berbangga pekan ini. Gelaran World Superbike sukses dihelat di sirkuit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat. Spesialnya lagi, balapan terakhir sepanjang musim ini juga menghadirkan juara dunia, Toprak Razgatlıoğlu. Pebalap berkebangsaan Turki itu sukses merengkuh gelar juara dunia pertamanya saat finish kedua di race Mandalika. Walaupun pesaing utamanya Jonathan Rea berhasil unggul dan finish pertama, raihan poinnya nggak bakal cukup untuk mengejar Toprak. Wih, selamat! Gias berakhir tanpa meluncurkan Suzuki Espresso. Santer terdengar berita kalau Suzuki bakal melakukan refreshment di segmen mobil murah yang mereka punya saat ini. Metodenya adalah meluncurkan Espresso, city car bergaya crossover ala-ala yang dirakit di India sana demi menggantikan Karimun Wagon R yang penjualannya udah megap-megap. Tapi berita tentang disuntik matinya Karimun Wagon R memang telah terrealisasi. Suzuki Indomobil telah merilis pernyataan bahwa perakitannya sudah dihentikan. Meski begitu, event Gias yang digadang-gadang bakal jadi ajang peluncuran Espresso sebagai penggantinya telah ditutup, walau kita sama sekali belum melihat batang hidung mobil ini diluncurkan. Jadi nggak sih nih? Sahabat tambang sejati, MU-X dan D-Max hadir sebagai senjata Isuzu untuk pasar fleet. Gelaran Gias memang menghadirkan sejuta cerita mengenai mobil-mobil yang baru launching. Ada yang langsung hype, ada juga yang diem-diem baik kayak Isuzu. Rupanya mereka telah meluncurkan MU-X generasi terbaru bersanding dengan saudara double cabinnya D-Max. Namun lupakan tentang fitur-fitur kemewahan. Keduanya cuma hadir dalam varian paling basic yang mereka punya. Walaupun mesin yang diusung tetap varian 1900cc turbo terbaru itu. Keren banget kan? Kemungkinan Isuzu menyasar konsumen fleet buat MU-X dan D-Max ini. Ya, tambang dan perkebunan gitulah. Kayaknya Isuzu juga kayak gitu biar nggak mengganggu pasar Fortuner. Secara kedua brand ini kan dijual di bawah naungan satu grup. Astra. Kia Carnival rilis lebih murah dibanding saudaranya. Yakin masih kepincut Staria dan Alphard? Satu lagi, MPV Premium meluncur di tanah air. Carnival, jagoan dari Kia ini hadir untuk menggantikan Sedona yang sebenarnya sama aja. Desain yang mewah campur elegan mewarnai setiap sudut mobil ini baik luar dan dalam. Yang menarik adalah strategi pricingnya. Kia menempatkan Carnival di harga Rp886 juta untuk tipe flagshipnya. Sedikit lebih murah dibanding tipe terendah saudara senegaranya Staria. Apalagi dengan Alphard.
Dengan harga yang lebih murah, Carnival menawarkan seating capacity-nya yang mencapai 11 orang. Gimana? Masih pengen Alphard, Odyssey, atau Staria setelah lihat kerennya mobil ini? Sampaikan di kolom komentar ya. Gias closing, sampai jumpa tahun depan. Gaikindo Indonesia International Auto Show yang digelar sejak 11 hingga 21 November 2021 ini resmi ditutup. Pameran ini selain ajang memperlihatkan teknologi masa depan ke khalayak, juga diharapkan dapat menggairahkan kembali pasar otomotif nasional. Apabila ditelisik, 1,5 juta pekerja bakal merasakan dampak pameran ini. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di sektor manufaktur atau industri pendukung lainnya. Sayang, penyelenggara enggan membeberkan berapa transaksi yang diraih di acara tahun ini. Yang penting, industri dalam negeri bakal bergeliat lagi. Sampai jumpa di Gias tahun depan. Safety Car WSBK berperan untuk bangkitkan usaha lokal. Intip aksinya. Banyak yang salfok sama kerennya safety car yang digunakan buat gelaran WSBK di sirkuit Mandalika, Lombok tahun ini. Hyundai A30N, versi super kencang dari i30 yang diracik oleh divisi N milik Hyundai. Dari mesin 2000 cc turbonya, luapan tenaga 276 horsepower, sanggup melesatkan mobil ini hingga 100 km per jam hanya dalam 5,4 detik. Namun, sekencang apapun mobil itu, rupanya mobil ini ujung-ujungnya harus turun ke daerah perkampungan buat dicuci. Dalam video berdurasi 43 detik tersebut, i30N ini dicuci menggunakan peralatan seadanya dan metode manual yang digosok dengan tangan. Wih, kira-kira tukang cuci mobilnya seramai apa ya sekarang? Lumayan tuh exposure media. Kebanjiran pebalap WSBK main kapal-kapalan dan segudang aksi kocak lainnya. Race WSBK di sirkuit Mandalika yang sejatinya diadakan lebih awal harus ditunda demi keselamatan para pembalap. Gimana enggak, cuaca yang tadinya terik membakar tiba-tiba turun hujan deras yang memperpendek jarak pandang. Bukannya kesel, para pebalap malah seru-seruan saat balap ditunda akibat hujan. Air yang menggenangi pedok bahkan menjadi arena bermain kapal-kapalan loh. Bahkan ada juga yang copot baju dan mandi serta sampoan di tengah hujan. Aduh, ada-ada aja ya kelakuan mereka. Hamilton moves to the inside. Gasly stayed ahead of Alonso, who might pressurize going into turn one, but it's Hamilton from Gasly.